Gimana sih caranya biar hal-hal negatif dalam pikiran itu bisa hilang? Gampang. Tanamkan hal-hal positif dalam pikiran lo, gitu doang. Kok simpel banget jawaban lo? Gua kan nanya, harusnya lo tuh ngasih jawaban yang luas. Gua nanya gimana cara menghilangkan hal negatif dalam pikiran kita. Lo hanya jawab positif, gitu doang. Tanamkan. Lah, kan betul. Kalau lo mau menghilangkan rasa negatif, ya harus tanamkan rasa positif dalam pikiran lo. Hal positif maksud gue. Simpel kan? Simpel sih simpel. Cuman itu kan semua orang bisa jawab. Gua mau hal spesifik. Gimana sih caranya, prakteknya gitu loh, ngilangin rasa negatif dalam pikiran kita tuh gimana gitu loh. Nah, menurut kalau lo pengen hal positif masuk dalam hidup lo, ngilangin hal negatif dalam pikiran lo, caranya satu kata: bersyukur. Aduh, lagi jawaban yang sangat singkat lo bilang. Lo kasih jawaban yang sangat singkat, bersyukur, gitu doang. Positif dan bersyukur, nggak ada kata lain dong. Nggak ada. Dua kata itu tanamkan dalam hidup lo, tumbuhkan dalam hidup lo. Perbanyak positif, perbanyak rasa bersyukur. Kenapa? Gue perlu jabarin apa enggak? Perlu. Pertama, positif. Caranya biar pikiran lo tetap positif, perbanyak rasa bersyukur. Dan bentar dulu. Kalau lu ini ada hubungannya, ini kayak magnet, kayak perangko. Nah, bersyukur. Syukurilah sekecil apapun di dalam hidupmu. Misalkan gua hari ini udah bisa makan, makanan pun itu nggak enak, hanya misalkan tempe tambah sama nasi, gua udah bisa makan nih. Gua sangat bersyukur. Gak memandang orang lain gimana makannya, mereka pakai pizza, makan ayam goreng, ayam geprek, rendang sapi, masakan padang. Gua hilangin itu. Yang untuk gua bisa makan, bersyukur. Makanan ala kadarnya. Mungkin gua punya wifi di rumah, gua bisa ngelakuin hal-hal tugas, ngelakuin edit video, ngupload video. Rasa kecil itu gua syukuri. Oh, aku udah gini, sangat bersyukur. Nggak ada orang yang bisa di luar sana mungkin nggak punya wifi, gua punya. Gua bersyukur. Apa yang jawaban apa yang kita dapat dari kata bersyukur itu? Bersyukur sama dengan positif. Buntut-buntutnya, ekornya dari rasa bersyukur itu kita bisa memiliki hal positif. Kenapa? Kita nggak bisa memikirin hal-hal orang yang lakuin di luar sana. Kita nggak bakalan memikirkan orang-orang yang di sana. Karena apa? Kita udah bersyukur hidup kita, lingkungan kita, udah zona kita udah syukuri. Ngapain kita keluar dari zona kita memikirkan orang-orang di luar sana gitu? Top, positif dan bersyukur. Gua coba itu tuh. Nah, satu lagi nih, makasih atas saran lu tentang hilangin hal negatif. Satu lagi, gua tuh kadang nggak bisa ngelatih emosi gue. Jika gue emosi, gua tuh kadang meledak-ledak kayak bom. Nggak bisa gue ngontrol emosi gua itu. Cara gimana ya? Nggak bisa 1 jam 2 jam. Emosi gua tuh kadang sehari full. Kadang gue imbaskan ke orang-orang. Kalau gue bertengkar sama siapa, temen atau keluarga, gimana sih caranya mengatur emosi itu biar terkontrol? Gimana bro? Belum juga lo kelar dengan hal negatif, sekarang emosi. Banyak banget hidup lo kurang-kurangnya. Gini. Emosi, semua orang punya rasa emosi dalam jiwanya, dalam pikirannya. Gue juga punya rasa emosi. Apapun, kalau disenggol dikit sampai bawah tuh gue pasti emosi. Tergantung masalah apa ini. Kalau masalah kecil, ini loh filosofi. Ada 2 rasa emosi itu bakalan timbul. 2, masalah kecil atau masalah besar. Kalau dua-duanya tersenggol dalam hidup kita, pasti bakalan emosi kan. Nah, gimana caranya nih bisa bikin emosimu terkontrol? Lakuin 2 hal rumus ini. Udah dengerin baik-baik, punya dibuka. Kalau kamu masih tuli, tolong pengen dikurang dulu pakai kadan bat. Nah, tuh masalah kecil lo pasti tahu dong apa itu ya, pakai masalah kecil. Kalau ada masalah kecil, hilangkan. Udah, karena itu masalah kecil. Nah, simpel itu. Kalau ini masalah besar datang dalam hidupmu, masalah besar tolong dikecilkan. Balikannya, kalau masalah kecil dihilangkan, kalau masalah besar dikecilkan. Kalau 2 metode ini lo tahu, emosimu gue jamin bakalan cepat terkontrol karena lo udah nanamin 2 metode ini. Dengar nggak lo Ferguson? Masalah kecil dihilangkan,
misalkan masalah gede dikecilkan. Dengan cara apa? Ya coba aja. Dan masalah kecil masa lo besar-besarin. Misalkan nih, masalah aduh TV gue rusak. Ya carilah engineering, teknisi untuk benerin TV lo. Selesai. Hilang. Jangan sampai merembet-rembet. Aduh, ini itu panik gawat. Padahal lo bisa lakuin hal itu menjadi hilang dengan hal simpel itu, telepon teknis. Kedua, hal besar nih. Contoh, hal besar tuh contoh. Nah, lo misalkan diomongin nih sama keluarga lo. Emang ada bukti sih lo diomongin misalkan sama kakak ipar, adik ipar, ketua, diomong-ngomongin jelek-jelek ini enggak. Pernahnya aku di rumah nggak pernah masak. Lo tahu ini. Tapi lo coba untuk mengecilkan masalah itu dengan cara apa? Nggak usah bertindak. Lo mengalah bukan berarti kalah. Lo mengalah, lo yang paling benar. Kenapa? Orang mengalah bukan orang yang kalah, tapi orang yang menang. Kenapa? Lo itu udah di tingkat dewa. Kenapa? Yang ngomongin lo masih di tingkat bawah. Nah, masih rakyat jelata. Lo di tingkat dewa. Kenapa? Itu bukan urusan lo. Bagi lo itu udah anggap angin lalu lah. Bagi lo tuh udah, saya tuh udah melakukan hal baik. Tanamkan hal itu, saya udah ngelakuin hal terbaik untuk suami saya, untuk keluarga saya. Itu aja, jangan pikirin omongan orang. Kalau lo bisa cuek dalam hidup lo, niscaya lo bakalan tentram, abadi, bahagia. Nah, itulah hal besar menjadi kecil akibat lo bisa ngalah. Itu aja. Gue kasih tepuk tangan dan tepuk kaki ke lu. Arigatou gozaimasu. Spasiba balsue. Terima kasih banyak. Matosuk semua. Ciao. Merci. Ingat itu baik-baik. Pesan dari kita. Ciao.